Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kembali kita bisa bersama-sama untuk memahami ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah berikan kebaikan, rahmat dan hidayah buat kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat itu semuanya. Ini mohon maaf sekali lagi saya salah bawa kitab ini. Harusnya bagi ini ya. Ini pengajian di Masjid At-Taqwa ke bawah kitabnya. Jadi kita lanjutkan yang hari Jumat, insyaallah hari Jumat kita ya, insyaallah ya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tafsir surat An-Nisa ya. Pagi ini kita yang ganti untuk hari Jumat nanti ya. Kita masuki ayat ke 97 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang tawaffahumul malaikat yang malaikat wafatkan mereka. Ini dibalik ya, subjeknya ditarik ke belakang. Innal ladzina tawaffahumul malaika, sesungguhnya yang orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, zalimi dalam kezaliman anfusihim, diri mereka. Qalu, para malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimana kalian? Qalu, mereka mengatakan, kunna, sesungguhnya kami, mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang lemah di bumi. Qalu, fala, malaikat mengatakan, alam takun ardullah wasi'ah, tidakkah kau dapatkan bumi Allah itu luas? Ya. Fatuhajir fiha, maka berhijrahlah kalian di bumi Allah. Faulaika, bagi mereka itu ma'wahum jahannam, tempat mereka itu neraka jahannam, wasa'at masyara. Jahannam itu tempat kembali yang sangat buruk. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah, ini kepada orang-orang yang enggak hijrah. Ya, ayat ini. Di ayat-ayat sebelumnya kita membahas berkaitan dengan kedudukan orang yang jihad. Ya. Orang jihad itu apa derajatnya? Allah tinggikan. Orang yang berjihad di jalan Allah itu Allah tinggikan derajatnya, surga dan akhiratnya. Ya. Namun kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada perjalanan sejarah awal kaum muslimin, ketika kaum muslimin harus hijrah dari mana? Makkah menuju Madinah. Tidak semua kaum muslimin bisa ikut hijrah. Ya. Tidak semua orang bisa ikut hijrah bersama Rasulullah, para sahabat yang hijrah. Ada orang yang
tidak hijrah. Nah, ayat 97 ini menjelaskan bagaimana hukum orang yang tidak hijrah. Hijrah ke Madinah. Ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat. Ini konteksnya dalam perang Badar. Jadi ada orang Islam yang dia tidak hijrah, tapi kemudian ikut perang Badar bersama pasukan mana berarti? Pasukan Quraisy. Ya, dia bersama pasukan Quraisy. Terbunuh pada saat itu oleh kaum muslimin. Maka kemudian orang yang diwafatkan, dibunuh maksudnya, dibunuh, terbunuh. Tercabut nyawanya oleh malaikat dalam kondisi zalimi anfusihim, dalam kondisi zalim dirinya. Ini jelas ya. Jadi orang enggak hijrah itu, apalagi dia bersama pasukan orang-orang musyrik, walaupun barangkali dia tidak berniat membunuh kaum muslimin, dia berada di di pasukan orang-orang kafir. Ya. Dia berada di pasukan orang kafir, ya, berhadapan dengan kaum muslimin, dia terbunuh. Maka kalimat Quran itu zalimi anfusihim. Nah, ini beberapa ulama menjelaskan zalim anfusihim itu maksudnya dia dalam kondisi bermaksiat, melakukan dosa besar karena tidak hijrah. Dia tidak hijrah. Tidak ikut hijrah. Maka qalu fi makuntum, maka perkataan malaikat kepada mereka ini kan seperti diskusi ya. Padahal kan sudah meninggal nih. Ini maksudnya di akhirat. Ini ada semua nanti dapat pertanggungjawaban kita di akhirat. Pelaku dosa enggak langsung dimasukkan ke neraka kecuali malaikat bertanya. Ya. Malaikat bertanya, alam ya'tikum rusul, apakah tidak datang rasul kepada kalian? Itu tanya Pak. Jadi malaikat enggak langsung apa? Enggak langsung kirim orang ke neraka. Malaikat tanya, kenapa kamu kok bisa maksiat? Aduh, saya enggak tahu hukumnya. Itu diampuni itu. Kalau enggak tahu itu diampuni. Tapi kalau datang tahu, itu enggak ada ampunan. Atau datang dia tidak mau dengar, enggak ada ampunan. Tapi kalau orang karena ketidaktahuan memang tidak yang memberikan penjelasan, itu ampuni. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ampuni kami kalau kami lupa atau kami salah. Lupa itu tidak ada dosa. Nah, kita sholat 3 rakaat, assalamualaikum. Ya kan? Lupa. 2 hari baru ingat wudhu. Ini kemarin sholatnya cuma berapa? 3 rakaat misalkan sholat zuhur. Ya enggak masalah. Ya, lupa. Nah, adapun sujud sahwi itu ada khilaf para ulama. Apakah dia wajib atau sunnah? Ya, ketika kita lupa. Lupa itu memang tidak dihukum oleh Allah. Ya, puasa kita minum banyak, lupa, batal apa enggak? Enggak. Walaupun 1 piring, enggak batal. Ya. Atau dia enggak tahu dia itu. Enggak tahu makan itu membatalkan puasa misalkan, enggak tahu, enggak ada orang yang menjelaskan. Ya, itu juga enggak dosa. Siapa yang dosa itu? Yang dosa itu sudah datang penjelasan, tidak mau dia dengar, bahkan membantahnya. Nah, ini akan ditanya semua oleh malaikat. Ditanya oleh malaikat. Maka malaikat kepada orang yang tidak hijrah ini
dia tidak hijrah, bahkan ikut dengan pasukan Quraisy, ya. Qalu fima, kenapa kalian? Kenapa kalian? Kalau mereka mengatakan, ya ini argumentasi nih ya, ini kan di akhirat nih argumentasinya. Ini alasan di akhirat. Kalau mereka mengatakan kunna sejumlah kami mustad'afina fil ard. Kami ini orang lemah. Ini alasan ya. Ya. Maka kemudian malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Ya. Tidakkah kamu dapatkan bumi Allah itu luas? Kenapa enggak pergi maksudnya, ya. Fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah di bumi Allah. Tidakkah kamu dapatkan bumi Allah itu luas, maka berhijrah. Maka kasus Gaza ini ada dua beda antara ulama Saudi dengan ulama-ulama Kairo Mesir, terutama Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau ulama-ulama Saudi ini memerintahkan mereka untuk tinggalkan saja Gaza karena mereka tidak sanggup lagi melawan. Ini dibantah oleh Dr. Al-Qaradawi dan ulama-ulama Mesir atau ulama-ulama yang biasanya tergabung dalam gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan beberapa tempat di Jazirah Arab itu pandangan yang sangat keliru untuk hijrah itu. Kenapa? Pertama, sebenarnya kaum muslimin cuma tidak bersama. Tidak ada kekuatan bersama yang bisa membangun. Maka dalam kondisi ini bukan pindah, tapi memberikan penyadaran terhadap kaum muslimin untuk berjuang bersama. Itu seperti penjajahan. Ya, seperti Aceh dulu diserang Belanda memang nggak sanggup, tapi bukan harus tinggalkan Aceh, paham ya? Tapi berikan kesadaran masyarakat untuk siap berjuang. Karena masyarakat Gaza itu bukan Gaza sendiri, kaum muslimin kan di West Bank juga banyak, Yerusalem juga banyak, perbatasan di Rafah juga banyak. Tapi persoalannya umat Islam tidak punya kesadaran untuk berjuang bersama. Maka ini dibantah oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Justru kalau meninggalkan Gaza itu sama persis kita berarti kasih tanah untuk Israel. Tapi argumentasi ulama Saudi itu karena ketidaksanggupan dengan ayat juga. Ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan ayat juga. Saya lebih condong dengan pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, itu bukan ditinggalkan, tapi harus dilawan. Dan buktinya apa? Ternyata bangsa Israel ini kan bangsa penakut. Kalau kita mau lawan sama-sama, mereka ketakutan. Lawan Iran kan mereka harus gendeng Amerika ya. Tanpa bantuan Amerika juga mereka nggak sanggup. Ya. Baik. Jadi kaum muslimin yang tidak ikut hijrah ya, bersama Nabi atau mengikuti hijrah Nabi SAW, kalau mereka mengatakan malaikat kemudian mengatakan kepada mereka ketika mereka beralasan mereka lemah, qalu, malaikat mengatakan alam takun ardullah wasi'ah. Tidakkah kamu dapatkan bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah. Hijrah ini jemaah sekalian, kalau mati hijrah ini itu pahalanya syahid. Jadi waktu zaman Nabi waktu itu, ya, dia menyelamatkan agamanya itu syahid. Ya. Nah berbeda kasus misalkan antar Gaza dengan yang Rohingya. Ya. Kalau Rohingya itu memang mereka lebih disebut dengan pendatang memang. Orang Rohingya ini kan bukan penduduk lokal. Dia kan dari Bengali dari Bangladesh. Ya. Mereka pada masa pemerintahan Islam dulu ya, ketika menguasai Myanmar itu,
mereka dikirim untuk bekerja di rahim itu. Ya. Jadi itu memang mereka pendatang, tapi warga Gaza itu bukan pendatang. Mereka itu memang orang Palestina, disebutkan dalam Torah sendiri sebelum datangnya Musa, bahkan sebelum datangnya Ibrahim, Palestina itu sudah ada penduduk namanya Filistin. Maka coba lihat peta, ya, peta. Itu kan sebelum Yahudi. Sekarang coba lihat peta sekarang. Palestina sudah nggak ada kan? Peta sekarang. Palestina sudah nggak ada. Dulu sebelumnya kan ada nama Palestina. Sebelumnya dulu lagi memang Palestina sudah ada. Sebelum Ibrahim, Nabi Ibrahim datang ke Palestina. Sebelum Musa ke Palestina, orang Palestina itu sudah ada. Jadi mereka itu memang tanahnya mereka itu. Ya, seperti orang Aceh datang Belanda, itu tanah kita, paham ya? Terus kita pertahankan, dan apalagi Gaza itu tanah orang-orang beriman. Ya. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada orang-orang yang tidak hijrah ini, fatuhajiru fiha, berhijrah kalian. Itu. Kalau tidak hijrah, bahkan mati kalian tidak hijrah, Allah katakan faulaika ma'wahum jahannam. Maksudnya neraka jahannam. Ya. Orang yang enggak hijrah, maksudnya orang punya kekuatan untuk hijrah wasa'at masyara, dan neraka jahanam itu tempat yang paling buruk. Nah, sekarang siapa yang boleh enggak hijrah? Yang tadi kan alasan kami itu lemah, kan itu kan alasan. Yang tahu alasan lemah dan tidaknya nanti di pengadilan, di akhirat. Ini bohong apa enggak, kan itu? Ini beneran apa enggak dia? Nanti di akhirat, ya, ditilai. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat 98 ini menjelaskan siapa yang boleh enggak hijrah. Karena hijrah pada zaman Nabi kan berat. Berapa kilo tuh? 500 kilometer tuh jalan, ya. Dan resikonya bagi orang-orang yang tidak meninggalkan apapun itu dibunuh. Kecuali orang kaya, dia tinggalkan harta sebagai jaminan, seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, dia tinggalkan jaminan. Dan harta tidak boleh dibawa. Maka hijrah ini kan salah satu bukti keimanan, ya, bukti keimanan kita dengan Allah. Ansar Muhajirin ini kan dua-duanya menjadi bukti keimanan. Orang Muhajirin dia tinggalkan seluruh apa yang dicintainya di Mekah menuju Islam. Ya. Orang Ansar dia keluarkan harta benda semua untuk diberikan kepada Muhajirin. Berikan. Ini dua konteks masyarakat yang luar biasa, ya. Ansar Muhajirin ini, dan dua-duanya kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya. Ya, baik Ansar maupun Muhajirin. Diridhoi. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridhoi mereka, ya, mereka juga ridhoi Allah. Ya, Allah ridhoi mereka. Ya, Ansar Muhajirin ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi hukum bagi kita itu ijma'nya mereka. Nah, ini juga terus kita luruskan. Jadi jemaah sekalian, kenapa salat 23 ini menjadi sebuah syariat dalam Islam? Karena ada ijma', kesepakatan para sahabat pada masa siapa? Umar bin Khattab. Maka saya
orang mengatakan 2, 3 itu bidah, itu keliru. Kenapa? Karena ada kesepakatan para sahabat ketika Umar membiarkan salat 23 di masjid pada saat itu. Ketika Umar membiarkan, maksudnya kan membolehkan. Dan ketika para sahabat semuanya sepakat membolehkan, berarti bagian dari syariat. Ya. Jadi harusnya umat Islam tidak lagi berbicara 2, 3, ya, 8, 11, ya, seperti keributan terakhir di mana itu, di Masjid Abu Indrapuri, ya. Harusnya sudah ketinggalan zaman itu. Mas Rizky, harusnya ketinggalan zaman, ya. Tidak lagi harusnya terjadi keributan lagi, ya. Yang 8 juga hadisnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Walaupun memang Imam Asy-Syafi'i mengatakan salat 4-4-3 itu tidak sah. Ini saya dudukan dulu persoalannya, ya. Kita udah pernah bahas itu, ya, waktu bab salat tarawih itu. Imam Syafi'i memang mengatakan salat 4-4-3 itu tidak sah menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, jemaah sekalian, salat itu tidak boleh 4-4-3. Harus 2 itu. 2 rakaat. Ya, paham ya? Maka beliau mengatakan tidak sah yang 4-4-3. Namun kemudian persoalannya jemaah sekalian, ini salah satu ijtihad Imam Syafi'i. Ya. Apakah Imam Syafi'i tidak dapatkan hadis Aisyah radhiyallahu anha atau belum melemahkan hadis itu? Paham ya? Aisyah yang 4-4-3 itu. Ini persoalan dalam fikih. Selagi tidak ada ijma di situ, ijma itu kesepakatan para ulama, berarti di situ ranah fikih namanya. Boleh berbeda pada pandangan, paham ya? Boleh berbeda pandangan. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu kan puasa apa nih? Puasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. Menurut Imam Malik itu tidak disyariatkan. Paham ya? Menurut Imam Malik itu tidak disyariatkan. Cuma masalahnya kemudian apakah Imam Malik tidak mendapatkan hadis yang sahih yang riwayatkan Imam Muslim berkaitan puasa Syawal. Itu fikih namanya. Maka dalam fikih ini kita nggak boleh keras-kerasan, karena semuanya juga hasil menganalisis hukum. Bisa benar, bisa kurang tepat. Salahnya bagi para ulama mustahid tetap pahala dapat. Gitu. Maka kita nggak boleh ribut-ributan. Coba Bapak baca sejarah sholat masjid Mekah, Masjidil Haram abad ke-17, sampai terjadi seperti kelompok-kelompokan, ya, sampai 4 ini katanya 4 kali sholat zuhurnya 4 kali berjamaahnya, dari mazhab ini dulu sampai mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena memang ada perbedaan di situ. Kalau mazhab Hanafi, ya, Imam Hanafi itu kan memang Al-Fatihah itu bukan rukun dalam bacaan sholat. Kalau mazhab Maliki, Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, kan lain tuh. Kalau mazhab Syafi'i, Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Nggak ada Bismillah berarti nggak sah, ya kan? Itu kan beda. Maka kemudian pada saat itu jemaah sekalian dipisah sholatnya. Namun kemudian baru dikoreksi balik. Ternyata perbedaan itu tidak membatalkan kita sholat berjamaah. Karena kenapa? Perbedaan ini sudah ada sejak para sahabat, para tabi'in. Mereka biasa saja sholat dengan yang berbeda. Paham ya? Paham, berbeda, nggak ada persoalan seperti itu. Jadi ini kondisinya. Baik, kita lanjutkan ayat 98. Nah, apa kemudian yang boleh orang tidak hijrah itu?
Ya. Allah mengatakan illal mustad'afin, kecuali orang lemah, sakit, ya, tidak akan sanggup dia berjalan dari Mekah menuju tempat hijrah, lemah. Nah, itu boleh, dia tidak berhijrah, ya. Boleh dia tidak hijrah. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa, kecuali orang yang lemah fisiknya, biayanya macam-macam, dia memang nggak ada kesanggupan tuh. Gitu. Ya, bagi laki-laki walaupun wanita tidak bisa pergi untuk meninggalkan negerinya ke negeri lain yang bisa menjamin agamanya. Ya. Minar rijal wan nisa wal wildan, dan anak-anak, ya. Mereka nggak sanggup hijrah, dan itu memang kalau bicara ini cuma sekalian, kalau Bapak bicara tentang kisah-kisah hijrah itu banyak yang bisa menguraikan air mata. Umat Islam dulu dibantai di Andalusia. Andalusia itu mana? Spanyol. Umat Islam itu dibantai sampai catatan sejarah puluhan ribu, jutaan orang yang terbunuh. Ya. Bagi mereka yang lemah, ya mereka tidak hijrah, tidak melawan, tidak hijrah, cuma suruh pakai apa dulu, tanda menyerah itu, seperti tahun baru itu yang pakai kuncung itu, dokter. Apa itu? Topi kuncung itu tanda menyerah, ya. Dan catatan sejarah selanjutnya kemudian turunan mereka itu pada murtad, meninggalkan agama Islam. Ya. Bagi mereka yang punya kesanggupan fisik, berjalan mereka. Bayangkan Bapak ya, dari Andalusia itu sampai ke Maroko sana. Ya, bayangkan. Mereka dihinakan, nggak boleh bawa apapun, dan banyak yang meninggal di perjalanan. Ini hijrah tuh. Di Suriah juga ketika Bashar Assad kan, itu Bashar Assad itu Ahlus Sunnah itu banyak dibunuh mereka, bahkan pembunuhannya sampai menggunakan zat kimia, dokter. Jadi badannya itu hilang jadi cair, seperti itu. Dan ini juga banyak umat Islam yang hijrah, karena Suriah itu banyak hijrahnya ke Yunani, ke Timur Tengah, ke negara-negara Eropa. Itu kondisi kaum muslimin, ya. Jadi kenapa ada hukum hijrah ini? Memang setiap waktu, setiap masa memungkinkan umat Islam menghadapi kondisi seperti ini, seperti itu. La yastati'una, ya mereka tidak sanggup, ya, hailatan, mendapatkan. Hailah itu maksudnya prasarana untuk hijrah, ya, nggak ada tempatnya. Wala yahtaduna sabila, mereka juga tidak ada jalan untuk bisa pergi untuk hijrah. Ya, karena memang hijrah ini kalau dari Rohingya ke Indonesia ini kan juga berat itu, ya. Ya, itu kan harus kapal apa itu? Kapal apa itu? Kapal apa namanya itu? Kapal but nelayan, ya. Mereka harus melalui samudra tuh. Samudra Hindia, yang dari Suriah itu melalui Mediterania sampai ke Yunani. Memang berat perjalanan hijrah itu. Maka sebagian kita ada yang berpura-pura murtad, gitu. Ada yang pura-pura Syiah, ada yang berpura-pura Buddha yang di Rohingya untuk menyelamatkan jiwa. Ya. Memang berat di situ. Karena Quran sendiri membolehkan bagi siapa? Bagi mereka yang lemah, tidak ada kesanggupan, ya, dan juga tidak ada bagaimana yahtaduna sabila, itu maksudnya jalan, peta, gambaran kemana dia harus pergi. Nggak jelas mau kemana, dia harus pergi. Fa'ulaika, bagi mereka itu asyaallah ayyafu anhum, moga Allah berikan ampunan kepada
mereka. Yang bagi orang yang lemah tidak ikut berjihad, tidak ikut hijrah tadi. Wa kana Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala afuwan ghafura, ya maha memaafkan, maha mengampuni. Ada amfuan, memaafkan, dan ghafura, dia mengampuni. Nah, di sini ada dua kata, afwan, memaafkan, dan mengampuni. Memaafkan, ya, memaafkan itu maksudnya dosanya tidak terhitung lagi, tidak dihisab lagi oleh Allah. Sudahlah. Kalau ghafura, dosanya ditampilkan dihisab, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik jemaah sekalian dari rahmat Allah, ya ini untuk yang hari Jumat ya. Insyaallah hari Jumat kita lanjutkan di kitab Al-Um ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pembahasan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.